Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tujadil 'anil ladina yakhtanuna anfusahum, innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Lafali rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan i'anah, sebutkan banyak banget sehingga kita bisa hadir ya, dipanggil oleh Allah ke dalam rumahnya, sebuah panggilan yang sangat istimewa dan sebuah nikmat yang sangat agung, yang sangat besar. Karena kehadiran kita ya di masjid ini tidak pernah lepas dari kekuatan yang Allah berikan kepada kita, rahmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, salah satu sebab kenapa manusia itu nanti taruh oleh Allah di dalam neraka yang paling dalam adalah kemunafikan. Innal munafikina fit darkil asfali minan nar. Menurut firman Allah, sesungguhnya orang munafik tempatnya di kerak dari neraka. Masya Allah. Oleh karena itu kita perlu waspada terhadap diri kita, jangan sampai kita itu tergolong orang-orang yang munafik ya. Bahkan lebih dari itu, Allah itu sangat begitu sayang kepada kita, sehingga sekecil apapun tanda-tanda munafik itu diberitahukan oleh Allah kepada kita. Kalau Rasulullah itu menjelaskan ayatul munafikina salasa. Cirinya orang munafik itu 3. Pertama, idza haddasa kadzdzaba. Ketika berbicara itu dusta. Jadi pembicaraannya tidak mengandung kebenaran. Pembicaranya adalah sebuah kedustaan. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika berjanji maka akan diingkari. Karena janjinya itu adalah untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan ya. Supaya orang tertipu ya. Jadi menipu orang
untuk memenuhi hasrat keinginannya, maka dia berjanji. Dan yang ketiga, wa idza tumina khona, ketika dia dipercaya khianat. Nah, saya akan sedikit menjelaskan yang khianat ini. Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti kepada kita, ya, wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum. Ini di surat An-Nisa ya, ayat 100 berapa itu? 107-an ya, kira-kira. 107 108 nanti. Itu janganlah kalian berdebat, wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum, ya. Membela orang-orang yang berkhianat terhadap diri mereka sendiri. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu man kana khawanan asima. Allah sesungguhnya tidak menyukai kepada orang-orang yang berkhianat, ya, selalu berkhianat dan juga bergelimang terhadap dosa-dosa. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, begitu besar dosanya orang munafik. Bagian daripada ciri munafik, ya, berkhianat. Ini ada hal yang ditekankan. Jangan sampai kita dibela-belani berdebat, ya. Untuk apa? Membela orang yang berkhianat. Karena apa, hadirin rahimani rahimakumullah? Terkadang orang itu akan membela terhadap kepentingan. Ya, kepentingan itu bisa kepentingan sendiri, kepentingan golongan, dan juga kepentingan-kepentingan dunia, sehingga menyebabkan orang itu akan melakukan perdebatan demi mendapatkan dunia, ya. Nah, ini sekarang kebanyakan itu justru orang berdebat untuk mencari dunia, bukan mencari kebenaran. Nah, dalam hal ini disinyalir oleh Allah, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka itu adalah orang yang takut, ya, terhadap manusia. Mereka berlindung, ya, bersembunyi, ya, terhadap manusia. Artinya mungkin manusia memang tidak melihat dengan persembunyiannya, tapi wala yastakhfuna minallah. Mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah, ya. Ini perlu kita garis bawahi, karena persoalan akidah ini adalah persoalan yang mewarnai kemunafikan. Seolah-olah dirinya berbuat sesuatu itu tidak dilihat Allah. Jadi takutnya kepada manusia. Mengapa takut kepada manusia? Karena dia tidak percaya akhirat, tidak percaya Allah. Jadi takutnya nanti mbok dihukum, mbok digebuki. Jadi terhadap manusia aja takutnya. Nanti kalau manusia tidak melihat, dia berbuat apa saja, tidak mempertimbangkan aspek dosa dilihat Allah, di akhirat nanti akan diadili, di akhirat nanti akan dibalas. Tidak ada keyakinan seperti itu. Sehingga nanti pada saatnya orang-orang seperti itu ketika nggak ada orang, bersepi-sepi diri maksiat. Ya. Jadi orang yang bersepi-sepi diri itu bermaksiat, berarti dia tidak takut kepada Allah tapi takut kepada orang. Ini yang yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Ya. Dalam keadaan seperti itu mereka tidak bisa menjaga amal kebaikannya.
bahkan tidak bisa menahan keburukannya. Ya, orang yang seperti itu biasanya mudah sekali berbuat keburukan. Ya. Kelihatannya baik kalau ada orang, tapi kalau nggak ada, akhirnya ya macam-macam, ya berbuat macam-macam. Nggak ada orang, yuk kita zina. Nggak ada orang, kita ini. Itu udah mulai berkhianat, ya. Khianat kepada Allah. Ini sebenarnya aspek akidah yang sangat mendalam. Orang yang selalu merasa dilihat, diawasi oleh Allah, itu merupakan modal yang sangat besar untuk bisa menjaga kebaikan. Tapi orang yang tidak merasa dirinya dilihat, diawasi, tidak takut kepada Allah, ini orang yang mencari kesempatan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi yastakhuna minan nas wa la yastakhuna minallah. Wa huwa ma'hum. Padahal Allah itu bersama mereka. Nah, ini sifat ma'iyatullah, ya, sedikit berbicara tasawuf, ya. Orang tasawuf, orang-orang yang berhasil dalam menjadikan dirinya sebagai hamba yang baik, ini adalah salah satu kata kuncinya adalah ma'iyatullah. Apa itu ma'iyatullah? Adalah rasa kepercayaan dalam diri sendiri bahwa Allah bersama saya. Allah selalu melihat saya, Allah selalu mengawasi saya. Ini namanya ma'iyatullah. Allah selalu membersamai saya. Jadi kalau saya, ya, kalau kita merasa selalu dilihat bahwa Allah bersama kita, Allah sedang melihat kita, bagaimana saya berani berbuat maksiat di hadapan Allah, kan gitu ya. Bagaimana saya berani meninggalkan sholat di hadapan Allah, kan gitu ya. Nah, ma'iyatullah itu menjadi sangat penting karena dia adalah merupakan sumber energi seseorang untuk dapat mengendalikan diri, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang yang berkhianat ini tidak pantas dibela, walaupun menjanjikan kepada kita keperluan-keperluan duniawiyah, ya. Sangat hina sekali, ya, kalau iman kita itu luntur karena dijanjikan oman. Oman itu dunia, ya. Ini hal-hal yang sangat penting yang dapat kita implementasikan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa huwa mahum idh yubayyituna ma la yardo minal qaul. Ketika mereka, ya, manusia itu membuat keputusan yang tidak disukai oleh Allah, ya, tidak diridhoi oleh Allah. Karena apa? Keputusan-keputusan yang sifatnya itu adalah membohongi orang, ya. Membuat keputusan yang sifatnya membohongi manusia, yang tidak diridhoi Allah, yahtanuna anfusahum. Nah, itu dilakukan, ini asbabun nuzulnya, ya. Pada saat itu ada seorang semacam pencuri gitu, ya, mencuri baju besi ketika saat peperangan itu kan. Kemudian kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah, kan, saya baju besinya ada yang nyuri. Setelah itu dilaporkan kepada Nabi, maka orang yang mencuri itu tahu, ya, agar supaya dia tidak ketahuan, ya, maka baju besi ini dititipkan
dititipkan tapi tidak memberitahu kepada yang dititipi ya. Mungkin bahasa kita diumpet ya, atau ditaruh di rumah orang lain gitu ya. Biar nanti kalau ada tuduhan bukan aku ya cari di mana gitu ya. Hadirin rahimani wa rahmakumullah, ini adalah salah satu contoh bentuk pengkhianatan ya. Padahal famay yaksib khati'atan au isman summa yarmi bihi bari'a faqatih tamala buhtanau wa ismam mubinah. Barang siapa yang berbuat kesalahan, lalu kesalahan itu dilemparkan kepada orang lain, maka sungguh dia telah melakukan kedustaan yang besar ya, dan juga dosa-dosa yang nyata. Hadirin rahimani rahimakumullah, ini salah satu bentuk kedustaan, bentuk pengkhianatan yang tiada lain dimiliki oleh orang munafik gitu ya. Makanya wajar ketika Allah menghukum orang munafik itu dengan ancaman innal munafikina fid darkil asfali minan walan tajidalahum nasira. Sesungguhnya orang munafik tempatnya di kerak neraka dan tidak akan ada penolong baginya, tidak akan ditolong. Inilah sebabnya kita wajib belajar tentang karakter atau sifat munafikin ini dengan tujuan agar supaya kita tidak terkena hukum munafikun. Ya. Karena apa? Karena sangat mengerikan sekali. Kalau kita lihat hadis Nabi, neraka jangankan kerak, percikan api neraka saja mengenai telapak kaki kita, maka mendidih otak kita. Percikannya ya, percikan api neraka sedikit itu mengenai telapak kaki, maka kata Nabi mendidih otaknya. Ya. Makanya jangan sampai kita itu memiliki karakteristik kemunafikan tadi. Ya. Hadirin rahimani wa rahmatullah, maka wajib usaha kita untuk menjaga diri kita, ya, menamengi diri kita dari karakter orang munafik dan pembela munafikin. Ya. Nah ini sudah banyak dilakukan ya, membuat keputusan di tengah malam ya, yang orang tidak tahu ya, berarti kan tidak ada akuntabilitas kalau bahasa akademisnya ya. Tidak terbuka. Karena apa? Karena akan membuat kecurangan yang dilemparkan kepada orang lain, sehingga kesalahan dirinya tidak tahu. Wah, ini ya, yastafuna minan nas wala yastafuna minallah wa huwa mahum yubayyituna ma la yardo minal qaul. Dia membuat keputusan yang tidak Allah ridhoi dan dia ngumpet dari manusia ya. Masya Allah. Padahal Allah itu pasti tahu kecurangan apapun ya, Allah itu pasti tahu. Makanya dulu ketika ada seorang kiai menguji keimanan santrinya ya, itu dikasih tahu, ini kamu diberi tugas untuk menyembelih ayam ya, tapi disembelih di tempat di mana tidak ada yang tahu ya. Maka ada santri yang nyembelih di kolong jembatan, ada yang nyembelih di gunung, ada yang nyembelih di kuburan. Satu-satunya santri ya, dia mau nyembelih di gua, pikirannya ada bisikan, di gua ya
Allah tahu itu tepan ya, nggak ada orang tahu. Tapi kalau pasti ada yang tahu ya, pasti Allah tahu ya. Bergolak pikiran. Mau dia ke kolong jembatan ya sama ya, pasti Allah tahu ya. Akhirnya dia menyerah. Udahlah, nggak jadi sembelih, sepulang dimarahi kiainya, udahlah nggak apa-apa. Akhirnya sampai ke santri, sampai ke pondok, yang lainnya sudah pada pulang, sudah pada disembelih ayamnya itu. Satu santri ini tidak berani nyembelih. Lalu setelah menghadap kiai, "Loh kok belum disembelih? Yang lainnya sudah sembelih semua." "Pak Kiai, mohon maaf, saya tidak menemukan tempat di mana tidak ada yang tahu. Setiap saya cari tempat, hati saya mengatakan pasti Allah tahu, pasti Allah tahu. Apakah ada tempat di mana Allah tidak tahu, Kiai?" Wah, maka apa kata Kiai, "Kamu ini yang lulus, kamu sendiri yang berhasil. Itulah iman sudah masuk dalam dirimu." Gitu ya. Jadi salah satu cara Kiai menguji iman santrinya ketika santrinya itu merasa bahwa selalu ada yang melihat dan mengawasi. Itu sudah ada sifat ma'iyatullah. Adanya sifat ma'iyatullah inilah yang menyebabkan santri ini lulus. Yang lain tidak lulus ya. Diuji tidak lulus. Itu berbagai cara orang-orang terdahulu itu menguji ma'iyatullah ya. Konon kabarnya dulu Syekh Abdul Qadir Jailani dalam mendidik iman santrinya salah satunya seperti itu ya. Dia dibawa ke sebuah tempat ya di lautan, tapi tidak berbahaya, lautnya tidak berbahaya, artinya bisa tidak sangat membahayakan ya. Itu santrinya dicemplungkan, itu cemplung sampai tulung gitu ya. Dibiarkan saja sampai terakhir sudah menyebut Allah baru dientas, kamu berhasil gitu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ingin menguji sejauh mana santrinya itu memiliki sifat tawakal kepada Allah dan meminta tolong kepada Allah. Itu bentuk-bentuk pembelajaran alam ya, pembelajaran alam supaya benar-benar bahwa kita itu minta tolong kepada Allah dengan sungguh-sungguh gitu ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka yang paling penting bagi kita adalah bagaimana diri kita terbebas dari sifat munafik. Itu yang paling penting. Dan itu sudah ada kuncinya. Artinya Rasulullah itu mengajarkan bagaimana sifat nifak itu hilang dari diri kita. Itu yang paling penting. Saya kira program hidup yang paling penting kita itu dulu ya. Karena kita tidak tahu kapan matinya. Yang penting kita itu dulu. Bagaimana sifat nifak itu hilang dalam diri kita. Itu penting. Rasulullah memberi kunci, memberikan cara ya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi Rasulullah bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yauman bijama'atin yudrikut takbiratal ula kutibalahu baro'atum minan nar wa baro'atum minan nifaq." Itu ya. Nah, ini hadis riwayat Tirmidzi dan terkenal hadis ini. Man sholat, barang siapa yang sholat arba'ina yauman, 40 hari berturut-turut ya, bijama'atin berjamaah, yudrikut takbiratal ula, selama berjamaah itu tidak tertinggal takbiratul ula. Takbiratul ula itu takbiratul ihram daripada imam ya. Jadi kalau imam belum takbir, kita sudah di belakangnya imam. Ya, yudrikut takbiratul ula itu syaratnya ini tidak ketinggalan
imam ketika takbiratul ihram. Jadi imam sudah siap-siap, tidak kita nggak ketinggalan ya. Yudrikut takbiratul ula. Kutiba lahu baro'atani ya. Maka Allah menjamin ya, kutiba lahu itu sudah diwajibkan ya. Kutiba diwajibkan kamu berpuasa. Kutiba alaikumusiyam ya. Wajib bagi Allah itu ya. Itu menjamin dua hal. Baro'atani, dua hal. Yaitu baro'atum minan nar wa baro'atum minan nifaq. Maka jaminannya dua, dibebaskan dari siksa neraka dan dibebaskan dari sifat munafik. Nah, ini untuk mendapatkan supaya kita dapat jaminan dibebaskan dari neraka kan bukan perkara kaleng-kaleng ya. Neraka itu bukan hanya nggak boleh untuk main-main itu, karena apa? Neraka itu percikan api yang sedikit aja mengenai telapak kaki kita mendidih otak kita ya. Jadi dalam mengimani ini jangan main-main, jangan mengimani hadis ini lah gampang, jangan bilang gampang. Sekarang diantara kita sudah pernah belum 40 hari berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula? Sudah ada yang pernah belum? Nah, ini harus diprogramkan. Terkadang kita masih menyepelekan ya sholat jamaah. Padahal itu adalah solusi yang luar biasa. Orang bisa menjaga kedisiplinan itu sudah membangun karakter disiplin. Sudah hampir waktu sholat, jangan sampai telat. Saya disiplin. Itu sudah faktor kedisiplinan, faktor kejujuran, faktor mengutamakan Allah daripada yang lain. Itu kan bentuk penuhanan terhadap Allah yang luar biasa. Karena dia akan mengutamakan Allah dari segala yang lain. Warung saya sedang laris-larisnya terus adzan. Gimana? Waduh, gimana ini? Itu kan luar biasa, ya kan? Nah, hadirin rahmani wa rahmakumullah. Kalau kita telisik dari hadis ini ya. Ini jamin baro'atum minan nar wa baro'atum minan nifaq. Ya, jadi luar biasa. Dua hadiah yang akan diberikan ya kepada orang yang man sholalillah, itu pertama. Jadi sholatnya karena Allah ya. Namanya karena Allah, tidak ada harapan dunia. Harapannya akhirat itu. Harapannya supaya bebas dari neraka, supaya bebas dari nifak. Itu kan namanya harapan kepada Allah segala. Gak ada harapan dunia. Wah, menjadi orang kaya, menjadi orang, gak ada. Harapannya benar-benar akhirat itu. Ya. Dia dilakukan berjamaah, tidak ketinggalan takbiratul ula. Ini perkara yang luar biasa. Karena kebanyakan orang datang sholat lah konek fiskomat. Na'udzubillah min dzalik. Masih banyak orang kayak gitu. Rumahnya dekat. Rumahnya dekat, nanti saja kalau sudah komat. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa dia tidak mengambil yang besar itu ya? Dua hadiah besar yang direbutkan oleh Allah. Siapa yang ingin dibebaskan dari neraka, siapa yang ingin dibebaskan dari nifak ya, itu hadiah yang sangat besar. Tapi kadang orang itu tidak tertarik gitu ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita manusia yang lemah, maka mari kita ikuti petunjuk Rasul. Insya Allah selamat ya. Tapi kalau kita ingin mengikuti petunjuk setan ya, hawa nafsu yang selalu membisikkan kita ya, masya Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari mulai hari ini ya, coba kita hitung, saya bisa enggak ya 40 hari tidak pernah ketinggalan takbiratul ula imam. Ya coba dihitung dulu, bisa apa enggak ya. Kalau niat bisa, apalagi kalau sudah pensiun itu ya, wah harus bisa itu ya, harus bisa ya. Terima kasih hadirin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar dan Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita dapat selamat, sentosa bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatian.
Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.